Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan, NIM 106200027. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Saya kuliah di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Asal saya dari Riau. Tujuan kali ini saya membuat video yakni untuk menjawab soal ataupun pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah ilmu hukum. Pertanyaannya ada dua. Baik, saya akan bacakan. Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ilmu hukum selama 1 semester ini, apa yang saudara ketahui tentang berkaitan ataupun berhubungan dengan materi substansi secara keseluruhan? Uraikan dengan sangat jelas persesi pertemuannya dalam bentuk kesimpulan. Soal yang kedua, apa yang bisa saudara petik sebagai suatu nilai pada proses pembelajaran di mata kuliah ilmu hukum ini, sebagai bekal kelak di masa sekarang, masa depan, dan berikan satu kritik serta saran yang bersifat membangun yang ditujukan kepada pengajar yang bersangkutan. Uraikan dengan sangat jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu hukum. Dengan mempelajari ilmu hukum sehingga kita terhindar dari pembodohan hukum serta mengurangi resiko pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di negara kita. Adapun fungsi hukum yaitu mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Menurut Sajipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha meneliti ataupun mengoreksi serta mempelajari lebih dalam ilmu hukum tersebut. Tata hukum terdiri atas aturan-aturan hukum sehingga manusia mudah menemukannya apabila ia membutuhkan ketika terjadi peristiwa hukum di dalam masyarakat. Kedudukan serta fungsi pengantar ilmu hukum. Sebagai dasar bagi pelajar lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Perbedaan hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia selain makhluk individu ataupun perseorangan mempunyai jiwa yang menyendiri. Namun manusia juga sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena hukum itu ada sejak adanya manusia. Dan kenapa masyarakat taat serta patuh terhadap hukum? Karena masyarakat merasa bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Dan juga masyarakat menerima supaya ada rasa ketenteraman dan damai. Hukum dalam arti tata hukum merupakan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat. Hukum positif tersebut misalnya hukum pidana, internasional publik, hukum privat perdata, dagang, dan lain-lain. Politik hukum adalah mencakup kegiatan-kegiatan serta mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Adapun yang dimaksud filsafat hukum, yaitu perenungan dan perumusan nilai-nilai, mencakup penyesuaian nilai-nilai. Contohnya, penyelesaian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan kelanggengan dengan pembaharuan. Di sini juga membahas tentang kaidah hukum. Kaidah hukum berisi tentang perintah. Artinya, kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan serta ditaati. Contohnya, ketentuan wajib pajak dan lain sebagainya. Kaidah hukum meliputi beberapa unsur, yakni
peraturan itu berbentuk memaksa. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan menurut teori etis bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Fungsi hukum sebagai alat dan keteraturan masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Berfungsi sebagai alat kritik untuk menyesuaikan pertingkaian, contohnya kasus tanah. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yang apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, hakim, dan sebagainya. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Pengertian subjek hukum. Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Sesuatu pendukung hak atau kewajiban jadi memiliki wewenang hukum. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Jadi pada hakikatnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Adapun objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum. Selanjutnya hak. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Dan hak juga dibedakan yaitu hak mutlak. Hak mutlak disebut hak absolut dan hak nisbi disebut hak relatif. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada juga yang disebut asas hukum. Pada dasarnya asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Asas hukum bukanlah norma hukum konkret, karena asas hukum berjiwa pada hukum itu pula. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang real. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. Menurut Pescolton ada 5 asas
ada 5 asas hukum, yaitu asas kepribadian, asas ketentuan, asas kesamaan, asas kewajiban, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Soal nomor 2 yang saya petik selama mempelajari ilmu hukum untuk masa sekarang dan untuk masa depan, yaitu saya dapat mengetahui aturan-aturan hukum dan dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar supaya tidak melanggar hukum, karena sudah dijelaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kita sebagai masyarakat sangat penting mengetahui aturan-aturan hukum yang ada di negara kita dan mengetahui apa akibatnya jika melanggar hukum tersebut. Dan saran saya kepada Bapak Z Haryanto, kepada Bapak Z Haryanto, terima kasih telah mengajarkan kami, khususnya untuk diri saya pribadi, selama 1 semester ini, dan saya harapkan di semester berikutnya Bapak masih bersedia untuk mengajarkan saya beserta kawan-kawan, dan terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat pula kita amalkan kepada generasi-generasi berikut. Dan cara Bapak dalam mengajar sangat unik sekali dan cukup tegas sehingga saya terlatih untuk lebih disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan, serta saya mengetahui cara berbicara dengan sopan dengan orang yang lebih tua. Dan juga Bapak mampu meningkatkan kualitas mahasiswa dan mampu meningkatkan kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian saya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.